kemampuan bertarung mutlak Kekaisaran Sun Mun bukanlah satu-satunya alasan mereka mampu memenangkan semua pertempuran mereka dan akhirnya menaklukkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pengawasan mereka yang sangat kuat dan kemampuan pertahanan balik juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kemenangan mereka. Ketika perang baru saja dimulai, Kekaisaran Jiwa Surgawi sebenarnya bisa melakukan pertarungan yang layak. Bagaimanapun, ia memiliki cadangan yang sangat besar sebagai Kekaisaran Lama. Selain itu, ia mendapat dukungan dari Body Sect yang memberinya dorongan signifikan dalam kemampuannya. Namun, pukulan mereka sering tidak berguna melawan Kekaisaran Sun Mun. Untuk alasan aneh, mereka selalu tidak dapat memberikan pukulan berat ke Kekaisaran Sun Mun. Di sisi lain, Kekaisaran Matahari Bulan selalu mampu mengidentifikasi kelemahan penting dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan menangani pukulan berat berdasarkan kelemahan ini. Seiring waktu, Kekaisaran Jiwa Surgawi hanya bisa menyerah pada kehancurannya. Kali ini, pukulan yang diderita oleh bagian dalam Kekaisaran Bulan Matahari seperti bayangan cermin dari pertempuran antara Kekaisaran Bulan Matahari dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak dapat menentukan di mana tepatnya musuh mereka berada. Namun, Juzi melihat nama yang sangat akrab di surat itu. Huo Yuhao. Hanya ada satu informasi yang pasti dari pesan yang diserahkan kepada mereka dari Radiant City. Dan informasi itu adalah nama Huo Yuhao. Yuhao, benarkah itu kamu? Meskipun Juzi memikirkannya, wajahnya tetap tenang dan tenang. Orang tua di sebelah kiri berkata, ini benar-benar masalah besar. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi segera. Kalau tidak, kita tidak punya cara untuk menentukan apa tindakan kita selanjutnya. Marshal, kita jangan mundur pada saat-saat seperti ini. Sekarang pasukan kita telah beristirahat selama 10 hari setelah mengambil alih seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi, moral kita berada pada puncaknya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang, dimanapun kita menyerang. Jika kita membiarkan urusan internal Kekaisaran kita mempengaruhi keputusan kita, kita tidak akan dapat mencapai sebanyak yang kita inginkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan seluruh benua. Petik 2. Juzi mengangguk dengan lembut. Pria tua di sebelah kanan juga mengangguk. Dia berkata, Yang Mulia memiliki perlindungan dari Imperial Soul Engineer Legion. Selama mereka tinggal di dalam Radiant City tidak akan pernah jatuh. Bahkan jika para insinyur jiwa itu mampu menyusup ke wilayah kami, jumlah mereka pada akhirnya terbatas. Mereka hanya dapat melakukan begitu banyak kerusakan pada instalasi kami dengan 2 legiun insinyur jiwa mereka. Namun, kami memiliki jutaan pasukan di komando kami. Kita pasti bisa melakukan lebih banyak kerusakan daripada mereka. Petik 2. Penatuasu, perhatikan kata-katamu. Juzi mengerutkan kening saat dia menegurnya. Penatuasu mengungkapkan senyum tipis dan berkata, ketika Sang Jenderal jauh dari Kaisar, Sang Jenderal harus membuat keputusan berdasarkan atas kebijaksanaannya sendiri. Marshal, Anda harus tegas, dan tidak membiarkan masalah ini memengaruhi Anda. Saya percaya Yang Mulia akan mengerti keputusan Anda. Taktik kami sudah selesai. Jika kita membuat amandemen sekarang, itu benar-benar akan merugikan kita semua. Petik 2. Juzi menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tahu seperti apa keadaan saat ini. Namun, bagaimana kita bisa bertarung dengan percaya diri ketika Yang Mulia dalam bahaya? Saya percaya Anda semua adalah penatua di dalam Hall of Consecration. Saya perlu waktu untuk memikirkan hal ini. Kita seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan tentang hal-hal penting seperti ini. Jika tidak, bahkan jika kita muncul sebagai pemenang di garis depan, kita masih akan dimarahi oleh masa ketika kita kembali ke Kekaisaran Sun Mun. Petik 2. Siapa yang berani melakukan itu? Penatuasu jelas adalah orang tua yang pemarah. Dia segera melangkah maju saat auranya melonjak. Dia berkata dengan dingin, kamu telah melayani Kekaisaran dengan sepenuh hati, dan telah menempatkan tubuh wanitamu di garis depan. Kami hanya dapat mencapai semua yang kami miliki dengan taktik cerdas Anda. Jika orang-orang bodoh itu mencoba menjadi lucu, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Petik 2. Meskipun kata-katanya sangat ekstrim,
5 insinyur jiwa kelas 9 lainnya di tenda tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka mengangguk dengan lembut. Mereka mungkin tidak memiliki temperamen yang sama dengan dia, tetapi mereka semua setuju dengan apa yang dia katakan. Chu Zi berdiri saat wajahnya menunjukkan senyum lembut. Dia mengangguk ke arah 6 insinyur jiwa kelas 9 dan berkata, "Saya berterima kasih atas dukungan Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Pasukan tidak boleh mendengar kabar ini. Aku akan membutuhkan kalian berenam untuk merahasiakan ini." Petik 2. Roger. 6 insinyur jiwa kelas 9 menjawab ketika mereka membungkuk di depannya. Penyembah yang pertama di sebelah kiri mengangguk dan berkata, "Marshal, kami akan membiarkanmu beristirahat. Kami sekarang akan mengambil cuti kami. Terlepas dari keputusan Anda, kami pasti akan mendukung Anda." Petik 2. Baik. 6 orang yang disembah pergi satu persatu, meninggalkan Zhu Zi sendirian di kemah komandan yang besar. Saat Zhu Zi duduk di kursinya, ekspresi menakutkan dan berwibawa di wajahnya mulai memudar. Sekarang, dia mulai terlihat seperti wanita sekali lagi. Dia duduk di sana dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum berdiri lagi. Dia pindah ke model pasir di sisi tenda sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Tentara Kekaisaran Sun Mun yang dipimpinnya saat ini berada dalam posisi yang sangat istimewa. Posisi ini memberinya 3 opsi berbeda. Opsi pertama dan paling langsung adalah untuk menyerang kota Shrek. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukan keputusan yang paling bijaksana. Chu Zi secara alami dapat melihat masalah yang diidentifikasi oleh Perdana Menteri. Selain itu, dia benar-benar ingin menghindari konflik dengan Shrek Academy. Dia tahu betapa pentingnya itu baginya. Setelah kejadian sebelumnya di mana putranya diculik, dia telah banyak berubah. Banyak hal yang dia nilai sekarang dilihat dengan kurang penting. Dan beberapa hal yang telah dia usahakan untuk menekan di masa lalu sekarang memancar dari hatinya. Ada beberapa bendera kecil yang dibuat dengan indah di atas model pasir. Bendera-bendera itu adalah bidak catur penting yang telah diletakkannya di seluruh wilayah operasi mereka. Sebagian besar dari mereka berkumpul di perbatasan Star Luo Empire. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami niat di balik pengaturan strategisnya. Meskipun 6 penyembah bisa menebak apa yang dia coba lakukan, mereka akhirnya menebak. Dari situasi saat ini, itu yang paling bijaksana bagi mereka untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Ini karena baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berbatasan dengan Kekaisaran Sun Mun. Dengan menaklukkan Kekaisaran Luo Bintang, 4/5 dari seluruh benua akan menjadi milik Kekaisaran Bulan Matahari. Tentu saja, Kekaisaran Luo Bintang tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Wilayahnya mirip dengan Kekaisaran Bulan Matahari, dan setara dengan jumlah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Itu adalah kerajaan yang telah bertahan selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak cadangan dan sumber daya yang dimilikinya. Kekaisaran Luo Bintang juga menyuruh Duke Harimau Putih menunggu di perbatasan, dengan 100.000 pasukan siap untuk berperang. Chu Zi telah memposisikan 300.000 pasukan di perbatasan Star Luo Empire. Ada area penyebaran alat jiwa untuk setiap 50.000 pasukan. Karenanya, mereka menempati 6 lokasi berbeda yang memiliki kepentingan taktis. Pengaturan ini membuat pasukan Star Luo Empire terhindar, karena mereka tidak berani bergerak. Pada saat yang sama, dia telah mengatur agar 2 legiun insinyur jiwa bersiap-siap untuk memperkuat kelompok manapun bila perlu. Kekaisaran Luo Star telah mencoba menguji air beberapa kali, tetapi selalu kembali dengan kekalahan. Ada pengaturan serupa di Kekaisaran Dowling. Dari tampilan hal-hal, pasukan Zhu Zi telah menetapkan posisi mereka melawan semua musuh mereka. Mereka bisa maju untuk menyerang dan mundur untuk membela sesuka hati. Ini semua dilakukan oleh Chu Zi hanya dalam beberapa bulan. Sebelum dia memimpin pasukan keluar untuk penaklukan mereka, dia sudah mulai membuat pengaturan ini. Meskipun pertempuran tampak sangat kacau dan berantakan, semuanya, pada kenyataannya, di bawah kendalinya. Chu Zi tidak hanya mahir taktik militer yang tidak lazim. Kali ini, dia juga menunjukkan kemampuannya untuk memimpin dan memimpin di medan perang.
Dia hanya menggunakan 5 legiun insinyur jiwa untuk menghancurkan sebagian besar pasukan koalisi yang dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kerajaan Dowling. Dia bahkan bisa membatasi kemampuan Akademi Shrek dan mencegah mereka bertarung dengan potensi penuh mereka. Pasukan yang tersisa dari Heavenly Soul Empire tidak benar-benar binasa dalam pertempuran. Mereka hanya mundur kembali ke kota Shrek setelah melihat bagaimana mereka bertempur dalam kekalahan. Setelah berkembang, kota Shrek jelas mampu menampung 70.000 tentara yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga menerima beberapa elit dan penguasa jiwa yang kuat dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, pasukan dari Kerajaan Dowling tidak bisa mundur ke kota Shrek. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertahankan kerajaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Kekaisaran Dowling dan mempertahankan perbatasan mereka. Dalam waktu singkat ini, Juzi terus-menerus menjalankan permutasi yang mungkin untuk taktik pertempurannya di kepalanya. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling telah dalam siaga tinggi dan sangat tegang selama beberapa hari terakhir saat mereka bersiap diri untuk serangan Kekaisaran Sun Moon. Sebaliknya, pasukannya telah mengisi ulang dan beristirahat selama 10 hari terakhir. Dengan moral mereka yang meningkat, mereka berada dalam kondisi terbaik mereka. Yu Hao, benarkah itu kamu? Juzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar kamu, aku tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Itu adalah langkah brilian yang Anda buat di sana. Petik 2. Bagaimana seorang umum dapat bertindak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri? Ini adalah lelucon yang lengkap. Su Tianran tidak akan pernah berhenti mengendalikan saya bahkan jika saya berada di garis depan. Dia menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia tersenyum. Su Tianran, saya ingin tahu apakah Anda telah terluka lagi. Sepertinya semua persiapanku tepat. Sudah waktunya untuk mengungkap beberapa hal ini. Yu Hao, terima kasih telah membantu saya menciptakan kondisi ini. Aku akan menunggumu di sini. Saya benar-benar berharap dapat melihat Anda lagi. Bahkan jika itu di medan perang. Petik 2. Setiap kali dia menyebut nama Huo Yu Hao di dalam hatinya, rasa dingin di matanya akan digantikan oleh tampilan yang hangat dan penuh kasih ketika senyum puas merayapi wajahnya. Dia secara bertahap mengulurkan tangan kanannya saat dia mengepalkan tinjunya di atas model pasir. Semuanya ada di bawah kendalinya. 2 jam kemudian, perintah permaisuri Dewa Perang mulai berkeliling di seluruh pasukan. Setiap petugas harus melapor ke tenda komandan untuk menerima set pesanan berikutnya. Aura yang sangat serius dan serius terpancar dari tenda komandan. Juzi mengenakan baju zirah dan helm merah emas saat dia duduk di kursinya. Ada orang lain yang duduk di sebelah kirinya, yang sepenuhnya disembunyikan dalam jubah hitam panjang. Meskipun dia telah berusaha menyembunyikannya, orang-orang di sekitarnya masih bisa merasakan aura yang sangat menyeramkan dan menakutkan datang dari tubuhnya. Orang lain berdiri di belakang pria berpakaian hitam. Jika Huo Yu Hao ada di sini, dia mungkin bisa mengenalinya. Dia tidak lain adalah wakil pemimpin gereja Roh Kudus, Feng Ling. Satu-satunya orang yang bisa membuat Feng Ling berdiri di belakangnya adalah pemimpin gereja Roh Kudus, Zhongli Wu. Ya, Zhongli Wu sebenarnya ada di garis depan bersama pasukan lainnya. Pembudidaya kuat lainnya dari Kekaisaran Bulan Matahari, termasuk Qing Hongchen, berdiri di bawah Zhongli Wu dan Feng Ling. Meskipun para penggarap dari gereja Roh Kudus tidak bisa dilihat, itu tidak berarti mereka tidak hadir. Sekelompok individu yang tangguh berdiri di sisi lain. Salah satunya adalah pemimpin 6 insinyur jiwa kelas 9 yang telah bertemu dengan Juzi sebelumnya. Secara total, ada lebih dari 20 titlet Douluo dan insinyur jiwa kelas 9 di dalam tenda komandan. Selain individu-individu ini, para petinggi dari pasukan semuanya hadir saat mereka berbaris sesuai dengan barisan mereka. Mereka adalah komandan tangan yang melindungi bangsa, 4 legiun insinyur jiwa paling kuat di Kekaisaran Sun Moon, komandan legiun insinyur jiwa yang normal, dan masing-masing komandan terkait lainnya. Semua orang ini merupakan kelas kepemimpinan militer dalam Kekaisaran Sun Moon. Juzi mengangguk pada sekelompok orang di depannya dan berkata, setelah banyak istirahat, moral pasukan kita setinggi langit. Sekarang jelas waktu terbaik bagi kita untuk menyerang musuh kita.
Dengarkan. Legiun pertama, ketiga, dan kelima akan menuju Shrek City dan memikat musuh kita. Legiun Insinyur Jiwa Evilleye dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw akan bekerja sama dengan gerakan mereka dan mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Setelah membangun area penyebaran alat jiwa Anda, bersiaplah untuk menyerang kota. Petik 2. Setelah kami didirikan oleh Legiun kami, kalian semua akan melanjutkan sesuai dengan jajaran gerakan yang direncanakan dan menunggu pesanan lebih lanjut. Setelah mendengar kata-kata Juzi, Zhongli Wu terkejut. Sebelumnya, dia sebenarnya meminta untuk menggunakan pasukan di kota Shrek setelah mendirikan kemah di sini. Namun, Juzi telah menolak permintaannya. Dia tidak berharap permaisuri Dewa Perang akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Shrek. Ini adalah kabar baik bagi Gereja Roh Kudus. Mereka selalu memandang kota Shrek sebagai duri di sisinya. Meskipun dia sedikit terkejut dengan perintahnya, Zhongli Wu tidak menentang mereka. Oleh karena itu, tentara runtuh tenda mereka dan berbaris menuju kota Shrek dengan semangat tinggi. Jika aura yang mereka keluarkan adalah material, itu mungkin akan menghancurkan tembok kota. Menjelang sore, seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon telah mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Mereka mampu mengelilingi setengah dari kota. Namun, tidak ada reaksi dari kota Shrek. Pintu mereka tetap tertutup rapat. Saat malam tiba, serangkaian ledakan membangunkan kota Shrek. Garis api yang cemerlang menerangi langit gelap ketika mereka membentuk serangkaian karakter yang terlihat dari sudut manapun di kota Shrek. Beri kami Huo Yuhao dalam 10 hari, atau kami akan membunuh semua orang di kota. Saat dia melayang dengan tenang di langit malam, Huo Yuhao menatap karakter cerah di langit dan mengerutkan kening. Dia baru saja akan mencapai Akademi Shrek setelah penerbangan panjangnya. Itu bukan jenis ucapan yang dia harapkan. Menyerahkan saya dalam waktu 10 hari. Apakah Kekaisaran Sun Moon sebenarnya ingin menjebak kota Shrek? Tang Wutong juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dia berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan bingung. Bukankah Juzi Panglima 3 tentara? Apa yang dia rencanakan? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Mari kita bahas setelah kita kembali ke akademi. Saat dia berbicara, dia berpegangan pada Tang Wutong dan Kaisar Blue Silver sebelum melaju ke arah Akademi Shrek. Dengan keterampilan jiwa imitasi dan domain interferensi spiritual, ia dapat kembali ke kota Shrek tanpa mengkhawatirkan siapapun. Sebelum dia kembali ke akademi, dia pertama kali kembali ke Sekte Tang. Setelah melangkah ke gerbang, dia mengumpulkan semua atasan. Ini, ketika Bei Bei melihat Kaisar Blue Silver yang berdiri di sisi Huo Yuhao, rahangnya jatuh. Meskipun dia tidak 100% yakin bahwa itu adalah Kaisar Blue Silver yang bisa menyelamatkan hidup Tang Ya, dia cukup yakin bahwa Huo Yuhao berhasil mengembalikannya. Huo Yuhao berkata, kakak laki-laki tertua, Kekaisaran Sun Moon telah mengepung kota Shrek. Kita harus segera menuju ke akademi. Ini adalah Kaisar Blue Silver. Saya berhasil menemukannya di Kekaisaran Sun Moon. Kakak senior ketiga, dapatkah saya menyulitkan Anda untuk menyiapkan akomodasi untuknya? Kakak tertua, mari kita pergi ke akademi. Setelah kami mengkonfirmasi situasi di akademi, saya akan kembali untuk merawat guru Xiaoya. Petik 2. Kegembiraan Bei Bei tampak jelas saat napasnya menjadi cepat. Namun, sebagai kakak dalam Tang Sekte, ia mampu mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Ayo pergi ke akademi. Petik 2. Setelah pergi untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat beristirahat, meskipun mereka baru saja kembali. Huo Yuhao, Bei Bei, dan Tang Wutong berlari menuju akademi. Sisanya melanjutkan dengan pekerjaan yang telah dibatalkan selama periode ketika mereka meninggalkan Sekte Tang. Segera, Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei Bei mencapai akademi. Ketika mereka tiba di gerbang, mereka dihadang oleh dua sosok yang melompat di depan mereka. Kamu siapa? Kedua pemuda itu mengenakan seragam Akademi Shrek. Mereka hanya bisa mengenali wajah Huo Yuhao dan yang lainnya setelah menantang mereka. Mata mereka membelalak tak percaya ketika salah satu dari mereka berseru, Senior Huo. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kita akan memasuki halaman dalam.
Hal tugas penjaga malam ini baru saja ditambahkan baru-baru ini, kan? Penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek tua tidak pernah menutup pintu mereka, bahkan di malam hari. Mereka tidak pernah melakukan tindakan defensif. Siswa itu mengangguk dan menjawab, itu benar. Sejak kerajaan jiwa surgawi jatuh, Akademi telah meningkatkan langkah-langkah keamanan kami. Kami sedang melalui masa-masa yang sangat sulit. Petik 2. Apa? Mereka bertiga berseru serempak. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa kekaisaran jiwa surgawi telah ditaklukkan. Setelah mendengar berita dari siswa ini, mereka semua sangat terkejut. Tidak heran Sun Moon Empire dapat mendorong pasukan mereka ke kota Shrek. The Heavenly Soul Empire telah benar-benar jatuh. Meskipun Huo Yuhao bukan warga kekaisaran jiwa surgawi, Bei Bei adalah. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti seluruh kelompok. Tang Wutong memecah kesunyian dan bertanya, apakah ada prosedur yang perlu kita lakukan sebelum memasuki akademi? Kedua siswa tidak berani menatap lurus ke wajah cantik Tang Wutong. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Tidak, silakan lanjutkan. Petik 2. Mereka bertiga memasuki akademi dan tiba di Danau Sigat. Semua melompat pada saat yang sama dan terbang langsung ke Pulau Sigat. Berita tentang kejatuhan kekaisaran jiwa surgawi terlalu mengejutkan. Huo Yuhao masih bisa mengingat pengaturan kekaisaran jiwa surgawi di garis depan ketika dia secara pribadi mengunjungi daerah itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon yang kuat, mereka seharusnya tidak dapat dihancurkan dengan begitu cepat. Kehancurannya berarti bahwa tidak ada lagi penyangga antara kota Shrek dan pasukan Kekaisaran Sun Moon. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon selangkah lebih dekat menuju impian mereka menaklukkan seluruh benua. Selanjutnya, mereka dapat menargetkan Star Luo atau Dowling Empire seperti yang mereka inginkan. Hal-hal benar-benar tampak buruk bagi kekaisaran lain di benua itu. Huo Yuhao dan yang lainnya berpikir bahwa upaya mereka di kekaisaran Sun Moon dapat mempengaruhi pertempuran di garis depan. Namun, mereka tidak berharap kekaisaran jiwa surgawi runtuh dengan mudah. Ini membuat upaya mereka untuk menimbulkan rasa takut dan panik di dalam kekaisaran Sun Moon kurang efektif daripada yang seharusnya. Meskipun Huo Yuhao mengerutkan kening, dia berhenti di pohon emas dan berlutut di depannya bersama Tang Wutong. Bei Bei berlutut ketika dia bergabung dengan mereka untuk memberikan penghormatan. Guru, kami telah kembali. Saya harap kita tidak terlambat. Huo Yuhao bersujud ke pohon emas 3 kali saat dia menyambutnya dengan hormat. Paviliun Dewa Laut diterangi dengan baik. Ketika Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei Bei berjalan ke aula, semua sesepuh sudah ada di sana. Ada juga wajah yang dikenalnya di aula. Dia tidak lain adalah Putri Weina dari Heavenly Soul Empire. Setelah melihat 3 orang berjalan, Putri Weina tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya mereka bertemu dengannya, dia sepertinya sudah agak tua. Kulitnya telah kehilangan sinar muda semula, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Orang bisa melihat kesedihan dan kesedihan di matanya. Yuhao, Weina menyapa dengan lembut saat air mata mengalir di matanya. Setelah melihat bahwa Putri Weina hadir di aula, Huo Yuhao merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ini berarti bahwa kekaisaran jiwa surgawi telah benar-benar jatuh ke kekaisaran matahari bulan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melanggar tradisi Akademi Shrek dan memasuki aula sebagai seseorang yang bukan anggota Paviliun Dewa Laut. Penatua Suan melambaikan tangannya pada mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga tepat pada waktunya. Tolong duduk. Iya. Huo Yuhao menjawab dengan sopan saat mereka bertiga duduk. Semua sesepuh sangat khawatir dan terlihat serius di wajah mereka. Ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi Akademi. Itu mungkin lebih sulit daripada gelombang binatang yang dimulai di Great Stardew Forest sebelumnya. Selama gelombang binatang, Akademi Shrek paling banyak terlibat dalam pertempuran tradisional. Namun, kali ini, mereka melawan beberapa teknologi alat jiwa teratas di seluruh benua Douluo. Tidak ada yang berani mengatakan mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Penatua Suan memandang Huo Yuhao dan bertanya, apakah Anda semua melihat kembang api di luar? Huo Yuhao mengangguk. Yang mengejutkannya,
Penatua Suan benar-benar mengungkapkan senyum lembut. Penatua Suan berkata dengan tenang, Anda seharusnya dapat memberitahu dari kembang api bahwa tim Anda telah mencapai sedikit kesuksesan. Meskipun operasi Anda di Sun Moon Empire tidak cukup untuk membuat mereka mundur, paling tidak, mereka membuat mereka panik. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim pasukan mereka untuk mengelilingi kota Shrek. Jadi mengapa Anda tidak berbagi apa yang Anda semua lakukan dengan kami? Petik 2. Sejak dia menjadi Douluo utama, Penatua Suan telah menjadi jauh lebih tenang dan mantap. Bahkan, Huo Yuhao merasa bahwa dia mulai menyerupai Penatua Mu. Meskipun situasi saat ini sangat mendesak, Penatua Suan tidak meminta pendapat mereka tentang cara menangani musuh-musuh mereka. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan mereka, dan apakah mereka menghadapi masalah yang signifikan. Kebijaksanaannya dicontohkan dalam keputusannya untuk mengubah topik untuk meningkatkan suasana tegang. Huo Yuhao berkata, setelah meninggalkan akademi, saya langsung menuju ke pegunungan Mingdou. Setelah itu, saya memasuki kekaisaran Sun Moon. Ketika mereka mendengarkan ceritanya, para tetua mengangguk. Mereka sangat tersentuh ketika dia sampai pada bagian tentang serangan mereka di kota Redien, dan bagaimana mereka telah membom istana dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, sang putri begitu bersemangat sehingga dia meraih ujung meja di sisinya. Namun, Huo Yuhao menghilangkan bagian tentang demiplan spektral selama laporannya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesarnya. Tidak peduli apapun, sang putri masih orang luar. Setelah meninggalkan Radiant City, kami beristirahat sejenak untuk mengatur ulang diri kami. Karena kami tidak mendengar berita itu, kami kembali. Baru saja, kami mendengar kabar tentang bagaimana kekaisaran jiwa surgawi. Penatua Suan mengangguk. Saya melihat, kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah mengubah rencana pertempuran mereka jika kalian semua hanya menyerang kota-kota normal itu. Tapi Anda melebihi harapan semua orang dengan berhasil menyerang kota Radiant. Setelah itu, kekaisaran Sun Moon tidak punya pilihan selain untuk melihat Anda semua dengan sangat penting. Sepertinya juga tim Anda meninggalkan jejak yang memungkinkan mereka melacak Anda. Karena itu, mereka menuntut kami untuk menyerahkan Anda kepada mereka dalam 10 hari. Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Suan, saya pikir itu tidak sesederhana itu. Penatua Suan tampaknya ingin tahu tentang apa yang Huo Yuhao katakan. Katakan apa pendapatmu tentang ini? Huo Yuhao berkata, saya tidak berpikir itu sangat mungkin bagi kekaisaran Sun Moon untuk mengirimkan perintah ke garis depan untuk menuntut bahwa akademi menyerahkan saya. Bagaimanapun, mereka mungkin akan berpikir saya masih berada di kekaisaran Sun Moon. Juga, tidak mungkin bagi akademi untuk menghubungi saya dalam 10 hari. Selain itu, mereka harus tahu bahwa akan sia-sia meminta akademi untuk menyerahkanku. Petik 2. Zhang Lexuan berkata, mungkinkah mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang akademi? Sekali lagi, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, waktu yang mereka berikan kepada kami terlalu lama. 10 hari dianggap sangat lama untuk pertempuran yang menggunakan alat jiwa. Jika mereka bersedia memberi kami 10 hari untuk mengembalikan saya, sepertinya mereka tidak bermaksud menyerang kami secara langsung. Tentu saja, masih ada kemungkinan bahwa mereka hanya mencoba membuat kita mati rasa sebelum melancarkan serangan. Tapi dari penampilan, aku pikir itu sangat tidak mungkin. Petik 2. Mengapa demikian? Putri Weina bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, Komandan 3 tentara kekaisaran bulan matahari saat ini adalah permaisuri Dewa Perang. Aku sebenarnya mengenalnya secara pribadi dari belakang ketika aku berada di Sun Moon Empire untuk program pertukaran. Dia adalah kakak perempuan saya saat itu, ketika kami belajar di bawah guru umum. Karenanya, kami memiliki hubungan yang cukup baik. Petik 2. Sementara dia berbicara tentang hubungannya dengan Juzi, Tang Wutong menjepit pahanya di bawah meja. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menunjukkan ekspresi rasa sakit di wajahnya saat dia melanjutkan, kakak perempuan senior saya ini tidak terlalu berbakat dalam membangun alat jiwa atau berkultivasi. Namun, dia memiliki hadiah yang sangat besar dalam urusan militer. Sebelumnya,
Dia adalah orang yang datang dengan seluruh rencana untuk membohongi serangan di pegunungan Mingdou sebelum menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah menembus perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, ia kembali ke Kekaisaran Sun Mun untuk melahirkan pangeran mereka. Selama waktu itu, pasukan Kekaisaran Sun Mun sangat tenang karena ketidakhadirannya. Namun, dia sekarang telah kembali. Dia sangat pintar dengan taktiknya, dan tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika dia tahu itu tidak mungkin bagi Akademi untuk menyerahkanku, pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa dia menanam pasukannya di sekitar kota Shrek. Menurut pendapatku, tidak mungkin mereka akan menyerang Akademi secara langsung. Petik 2. Din Yan berkata, tapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini. Kalau tidak, jika mereka melancarkan serangan habis-habisan pada kita, darah dan keringat yang telah diinvestasikan di Akademi selama 10.000 tahun terakhir akan hancur dalam sekejap. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan mengangguk. Inilah mengapa Zhu Zi sangat pintar. Dia mengerti bagaimana kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan Shrek City dan Akademi, dan karenanya menggunakan metode ini untuk mengendalikan kita. Faktanya, pada saat ini juga, baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling akan senang melihat Kekaisaran Sun Mun melakukan ini pada kita. Petik 2. Mengapa demikian? Tang Wutong tidak bisa membantu tetapi bertanya. Huo Yuhao menjelaskan, ini sangat sederhana. Jika Kekaisaran Sun Mun akan menyerang kita, bagaimana bisa Shrek Academy tidak membela diri? Ini akan membuat kita dan lokasi kita menjadi poros penting dalam perang. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengambil kesempatan adalah mengumpulkan semua pasukan dari Kerajaan Luo dan Kerajaan Dowling. Dan karena kedua kerajaan cukup dekat dengan kita, mereka pasti dapat mengirim pasukan mereka dalam 10 hari. Petik 2. Setelah mendengar penjelasannya, keheningan menyelimuti ruangan. Mereka semua mulai merasakan niat sebenarnya di balik gerakannya. Ini adalah skema rumit namun terbuka yang dirancang oleh Zhu Zi. Dengan mengancam musuh, sekutu musuh harus menyelamatkan mereka. Ini akan menciptakan ruang taktis bagi pasukan Zhu Zi untuk menyerang atau mundur. Tidak ada yang akan tahu apa yang ada dalam pikirannya untuk langkah selanjutnya. Jika Zhu Zi menyerang, Shrek Academy pasti tidak akan bisa menangkisnya sendiri. Karena itu, mereka harus meminta penguatan eksternal. Shrek Academy tidak mampu menanggung kerugian apapun. Namun, bagaimana jika Kekaisaran Sun Mun memilih untuk memegang kuda mereka dan menunggu ketika bala bantuan akhirnya tiba? Atau bagaimana jika mereka memilih untuk mengambil tindakan lain? Bagaimana seharusnya Akademi bereaksi? Saat ini, seluruh paviliun Dewa Laut sepi. Semua orang tampaknya sangat frustrasi dan tertekan oleh keadaan mereka saat ini. Kekaisaran Sun Mun hanya memajukan pasukan mereka sejauh 50 km dan menembakkan beberapa kembang api. Tapi ini sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala untuk Akademi Shrek. Bahkan Penatua Xuan, yang biasanya sangat tenang dan tenang, mulai mengerutkan kening. Jelas bahwa dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan. Xian Liner berkata, Penatua Xuan, apakah mungkin bagi kita untuk mendapatkan bantuan dari Great Star Do Forest? Bagaimanapun, kami telah berbagi hubungan kerjasama yang menyenangkan dengan mereka selama ini. Pagoda Roh juga berbasis di kota kami. Jika kita bisa meminta mereka untuk membantu, akan jauh lebih mudah untuk menghentikan Kekaisaran Sun Mun menyerang kita. Petik 2. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu yang terbaik tentang Dewa Binatang. Tidak mungkin memintanya untuk membantu kita. Faktanya, dia tidak bisa menunggu kita manusia untuk saling membunuh dan melemahkan kekuatan umat manusia. Ini akan memberikan jiwa binatang lebih banyak ruang hidup. Bagaimanapun, pertempuran ini terutama terjadi antara penganut jiwa dan insinyur jiwa, yang sama-sama membutuhkan cincin jiwa. Itu akan menjadi berkah bagi setiap jiwa binatang jika lebih banyak penguasa jiwa yang mati. Petik 2. Qian Duoduo berkata, lalu bagaimana jika kita menyerang bukan? Setelah menerima sinyal bantuan kami, Star Luo Empire dan Dowling Empire pasti akan mengirim pasukan mereka secepat mungkin. Dalam keadaan seperti ini, apakah Anda pikir kami akan memiliki peluang jika kami bertarung langsung dengan kekuatan penuh kami? Paling tidak,
kita bisa menghentikan mereka dari melakukan hal-hal lain. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya perlu mengubah area penyebaran alat jiwa mereka menjadi benteng untuk melindungi diri dari serangan kami. Bahkan jika kita akhirnya bisa menembus pertahanan mereka, itu akan menelan biaya besar. Peluang kita melakukan itu terlalu kecil. Satu-satunya keuntungan kami adalah bahwa kami memiliki lebih banyak individu yang sangat terampil dalam pertempuran. Namun, kekuatan kolektif kita sangat jauh dari mereka. Petik 2. Xian Liner mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan, kan? Akan sulit untuk bertahan melawan mereka. Petik 2. Tang Wutong tiba-tiba berbicara. Saya pikir hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu. Kita seharusnya tidak meminta bantuan dari Dowling dan Star Luo Empires. Ini akan memungkinkan mereka untuk fokus pada mempertahankan perbatasan mereka sendiri. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao segera menatapnya. Inilah tepatnya yang ingin dia sarankan. Namun, dia sedikit ragu menyuarakan pendapat kontroversial ini. Hah? Kenapa begitu? Penatua Suan terkejut dengan saran Tang Wutong. Para penatua lainnya juga tampaknya tidak mau menerima itu. Mereka tampaknya tidak terlalu terkesan dengan apa yang dikatakannya. Saran Tang Wutong adalah resep cepat untuk jatuhnya kota Shrek. Tang Wutong memandang Huo Yuhao sebelum mengeluarkan dengusan dingin. Ada beberapa kata yang mungkin sulit untuk kamu ucapkan. Karena itu masalahnya, saya akan membantu Anda mengatakannya. Saya menyarankan ini karena kemungkinan Zhu Zi akan menyerang kota Shrek sangat tipis. Selama kita mengizinkan Huo Yuhao untuk bertemu dengannya dan meyakinkannya bahwa dia benar-benar di kota, dia tidak akan pernah memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Shrek. Petik 2. Yan Shaoze masih bingung dengan kata-katanya. Bagaimana mungkin? Kecuali dia takut pada Yu Hao. Petik 2. Tang Wutong cemberut sebelum mengeluh, dia tidak takut padanya. Bahkan, dia sangat menyukainya. Saya percaya dia tidak akan pernah menyakiti Yu Hao. Oleh karena itu, selama dia tahu dia ada di kota, tidak mungkin dia akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Menurut pendapat saya percaya bahwa permintaannya bagi kami untuk menyerahkan Huo Yuhao hanyalah tabir asap yang telah ia ciptakan. Petik 2. Apa? Para tetua sangat terkejut dengan kata-katanya. Dewa Perang Permaisuri Kekaisaran Bulan Matahari sebenarnya menyukai Huo Yuhao. Ini adalah berita yang sulit dipercaya. Huo Yuhao tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong juga menyadari bahwa emosinya tidak terlalu tepat saat dia berbalik sebelum menjulurkan lidahnya pada Huo Yuhao. Penatua Song, yang telah diam selama ini, tiba-tiba menyela. Itu akan terlalu kekanak-kanakan dari dia. Perang ini seharusnya menjadi bagian dari rencana Kekaisaran Sun Moon untuk menaklukkan seluruh benua. Ini menyangkut kehidupan jutaan orang. Saya tidak berpikir Permaisuri Dewa Perang akan membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, penatua yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Pendapat Tang Wutong tampaknya berasal dari kecemburuannya. Masih sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Komandan 3 Tentara Kekaisaran Sun Moon akan membiarkan keputusannya bergantung pada perasaannya terhadap Huo Yuhao. Tidak lagi tepat bagi Huo Yuhao untuk menambahkan komentar apapun ke dalam percakapan. Sebenarnya, pikirannya mirip dengan Tang Wutong. Ketika dia melihat kembang api sebelumnya, dia sudah menduga bahwa itu adalah layar asap yang dibuat oleh Zhu Zi. Namun, dia mungkin tidak mengira dia akan kembali ke akademi begitu cepat untuk melihat kembang api. Itu adalah tabir asap yang cemerlang. Dengan lebih dari 600.000 pasukan menekan dan mengancam kota Shrek, akademi akan dipaksa untuk bergerak. Dan pada saat-saat seperti ini, jika dia membuat saran yang sama dengan Tang Wutong, dia hanya akan menerima fitnah dan penolakan yang sama dari para tetua. Penatua Suan menyesali, situasi ini sangat kompleks, dan kita harus mempertahankannya dengan cara apapun. Kota Shrek saat ini memiliki lebih dari 100.000 pasukan. Sekarang beberapa dari Anda telah kembali, kami berada dalam kondisi yang jauh lebih baik.
Kita perlu menyiapkan 3 legiun insinyur jiwa untuk pertempuran sesegera mungkin. Selain itu, kita perlu mulai mempersiapkan area penyebaran alat jiwa kita sendiri. Lexuan, dapatkah Anda memberitahu Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling untuk meningkatkan pertahanan mereka, tetapi bersiaplah untuk membantu kami bila perlu. Petik 2. Roger. Zhang Lexuan mengakui. Roger. Huo Yuhao ragu-ragu sebelum setuju untuk menindaklanjuti dengan perintah. Permintaan Penatua Xuan sudah merupakan kompromi antara dua pendapat yang saling bertentangan. Bagaimanapun, sebagai master dari Paviliun Dewa Laut, ia harus memprioritaskan kelangsungan hidup kota Shrek dan Akademi Shrek. Diskusi selanjutnya berkaitan dengan perincian tentang rencana pertahanan mereka. Putri Weina juga menyatakan dukungan dari pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa untuk melindungi kota Shrek. Pertemuan berlanjut sampai larut malam. Setelah itu berakhir, Tang Wutong, Huo Yuhao dan Bei Bei meninggalkan akademi dan kembali ke Sekte Tang. Bei Bei tampaknya tenggelam dalam pikirannya sebelum dia bertanya pada Huo Yuhao. Yuhao, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah rasanya kita dituntun?